Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Senin 29 Januari 2024 kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, kami akan menginformasikan berita seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kita awal informasi selengkapnya. Usai terlibat bentrok antara pemuda desa Kampung Padang Sigalapang dengan pemuda Kelurahan Kayu Jati, Mandailing Natal, dua kubu pemuda akhirnya sepakat untuk berdamai di Mapolsek Penyambungan Kota. Pasca bentrok, puluhan pemuda dari dua desa mendatangi Mapolsek Penyambungan Mandailing Natal. Kedatangan puluhan pemuda ini untuk berdamai agar bentrokan tidak meluas dan kembali menelan korban. Puluhan pemuda sebelumnya terlibat bentrok malam kemarin dipicu ulah beberapa pemuda yang sedang mabuk merusak pembatas jalan antara desa Kampung Padang dan Kelurahan Kayu Jati. Sekelompok pemuda yang melihat pengerusakan itu menegur pemuda yang mabuk sehingga terjadi bentrok yang mengakibatkan dua pemuda mengalami luka-luka di kepala dan dilarikan ke rumah sakit. Meski sudah berdamai, namun polisi masih mengusut pelaku pengerusakan pembatas jalan dan penganiayaan terhadap korban luka-luka. Ini masalah pemuda kita ya, antara Kayu Jati dengan Kampung Padang. Adanya mungkin warga Kampung Padang yang mau pulang ke Kampung Padang, rupanya mereka melihat Kayu Jati, jadi terjadinya pemukulan kepada warga kita Kayu Jati. Yang luka satu orang, tapi yang kena langgar satu orang, berarti dua orang. Dua orang yang korban, Bang. Itu korbannya dari mana itu, Bang? Lingkungan 7 Kelurahan Kayu Jati. Kayu Jati, Bang, ya. Setelah menjalani perdamaian di Mapolsek Penyambungan, masing-masing kubu diharapkan dapat menahan diri agar tidak terjadi bentrok susulan. Sementara itu pemirsa, jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara kondisinya rusak berat. Hal tersebut membuat pengendara harus lebih waspada saat melintas. Kondisi jalan lintas provinsi yang mengalami kerusakan parah berada di lingkungan Martopotan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kerusakan badan jalan sepanjang 1 km ini terjadi sudah 6 bulan sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Selain itu, kecelakaan juga kerap terjadi disebabkan banyaknya lubang yang berada di tengah badan jalan dengan kedalaman 30 cm dan kurangnya penerangan lampu jalan di saat malam hari. Camat Sungai Kanan Himpun Siregar menjelaskan kondisi jalan lingkungan Martopotan yang rusak dan berlubang ini sangat mengganggu pengguna jalan dan tak jarang menyebabkan kecelakaan dan antrian panjang. Ini jalan menuju mana nih Pak Camat? Jalan menuju Langga Payung ke Gunung Tua. Jadi upayanya untuk Pemkab bagaimana nih Pak? Kalau untuk Pemkab ya itu sebatas permohonan lah bagaimana jalan ini biar cepat terrealisasi. Namun saat ini pelaku pemerintah wilayah Kecamatan Sungai Kanan memberi untuk kebijakan bagaimana jalan ini untuk dapat memperlancar hubungan. Saat ini masyarakat dan pengendara yang melintas berharap agar pemerintah pusat maupun Provinsi Sumatera Utara segera memperbaiki jalan tersebut guna kelancaran transportasi dan aktivitas perekonomian masyarakat. Puluhan hektar tanaman padi petani di Kabupaten Deli Serdang terancam gagal panen karena tanaman padi yang ditanam tidak mau berbuah dan tiba-tiba saja mati. Beginilah kondisi lahan persawahan petani di Desa Tanjung Merawa B, Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang yang terancam gagal panen. Tanaman padi yang telah berumur 2 bulan terlihat daunnya mengering, bahkan ada yang sampai mati. Kejadian ini membuat petani merugi karena modal puluhan juta untuk menanam padi ini berasal dari meminjam di bank.
Kondisi tanaman padi seperti ini dipastikan petani akan gagal panen dan para petani tidak mengetahui apa penyebab tanaman padinya bisa seperti ini. Salah seorang petani Darmi mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan agar tanaman padi dapat tumbuh subur dan berbuah, mulai dari memupuk, merumput, namun tidak membuahkan hasil. Kejadian tersebut baru pertama kali dialami para petani di daerah tersebut dan sudah dilaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang melalui petugas penyuluh pertanian. Kami pupuk, kami racun, kami panggil orang untuk merumput, toh nggak sanggup, nggak siap-siap, dana udah habis, sudah hampir 20, kami berhentilah kalau kami hariti, dapat sejengkal dua jengkal lah untuk membutuhkan ini supaya menjadi apa, enggak, kalau menjadi alhamdulillah. Tapi nyatanya, tengok om kan, tambah mateng, di popok bukan tambah maju, tambah ambles. Para petani berharap adanya solusi dari pemerintah dan dapat diketahui apa penyebab tanaman padi mereka tidak mau berbuah, mengering, serta mati. Pemirsa, harga beras dalam sepekan terakhir mengalami kenaikan di sejumlah pasar tradisional, baik itu kualitas medium dan super yang diduga dipicu oleh spekulan. Untuk mengetahui faktor penyebab kenaikan harga beras di pasaran, kini telah bergabung bersama kami pengamat ekonomi Benjamin Gunawan. Kemudian selain itu juga telah bergabung Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Sumatera Utara. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Ibu, selamat sore Pak Sujatmiko. Ya baik, saya ke Pak Gunawan dulu ya. Apakah mungkin adanya spekulan terjadinya kenaikan harga beras dalam sepekan terakhir ini, Pak? Iya, jadi gini ya, kalau melihatnya itu kan dari hasil observasi di lapangan, kalau saya sih belum melihat adanya aksi spekulasi yang mengakibatkan kenaikan harga beras di Kota Medan dan sekitarnya. Walaupun dari pantauan kita itu ada kenaikan sekitar 500 hingga Rp1.000 per kilogram untuk beras kualitas medium dan super. Kenaikan ini itu lebih dikarenakan oleh kenaikan pada biaya input produksi. Nah, salah satu yang berita yang baru disampaikan tadi terkait dengan gagal panen ini juga perlu diwaspadain sebenarnya. Dikarenakan memang kalau kita pantau dari harga gabah di tingkat petani di Deli Serdang itu di bulan Desember kan kemarin kita pantau di kisaran angka Rp6.800 per kilogram untuk gabah kering giling. Tetapi kalau yang di sekarang ini ya itu sudah mencapai Rp7.300 gabah kering giling. Jadi kalau seandainya gabah kering giling dikonversi menjadi beras ya dalam rentang rasio 50 hingga 60%, maka harga beras itu sudah berada di level Rp13.750 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Nah, nanti baru dari kilang ini menentukan dengan pecahan di atas 5% berarti nanti masuk ke beras medium, dengan pecahan di bawah 5% masuk ke beras supernya. Nah, harga yang naik belakangan ini itu sebenarnya kalau kita lihat lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor di mananya kenaikan harga gabah di tingkat petani. Walaupun untuk ke depan ya di bulan Februari yang hanya tinggal beberapa hari ini kita akan masuki musim panen raya. Tetapi memang sangat disayangkan menjelang musim panen raya ini justru harga gabahnya naik. Walaupun memang di satu sisi ini menguntungkan petani, tetapi dari sisi logika pasarnya gitu, dari sisi mekanisme pasarnya ini tidak mencerminkan kondisi real di lapangan karena seharusnya di saat panen itu terjadi harga beras bisa ditekan, bukan justru sebaliknya harga beras mengalami kenaikan. Nah, ini yang perlu diwaspadai walaupun dengan harga gabah yang di angka 7.300 ini kabar positif bagi petani kita karena sejauh ini NTP petani kita kan untuk tanaman pangan sudah berada di atas level 100 ya, yang artinya mereka mendapatkan keuntungan dari penjualan gabah tersebut. Sehingga secara keseluruhan sampai detik ini saya belum melihat adanya masalah kenaikan harga beras ini yang dipicu oleh aksi spekulan. Baik, kita ke Pak Sujatmiko. Pak Sujatmiko, dari Disperindak.Su sendiri seperti apa pantauan serta penanganan terhadap kenaikan harga beras ini? Bisa didengar Pak ya. Baik, sekali lagi saya ulang Pak Sujatmiko, untuk Disperindak sendiri pantauan dan penanganan terhadap kenaikan harga beras ini bagaimana Pak? Ya, sepanjang tahun 2023 memang kenaikan harga beras ini sejak
dimulai di bulan Oktober ya, yang paling signifikan Oktober, November, Desember. Nah, jadi kenaikan harga ini dipicu oleh banyaknya air ya, hujan, El Nino. Ya, kalau di Sumut kebalikan daripada daerah Jawa Tengah, Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Bahkan ke timur sana mengalami El Nino. Nah, untuk di Sumatera Utara justru kebalikannya. Banyakkan air juga akan mengurangi produktivitas daripada gabah atau padi maupun beras ini. Nah, namun demikian berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan maupun Hortikultura Sumatera Utara, beras kita memang kondisi surplus untuk Sumatera Utara. Tetapi provinsi lain mengalami kurangan. Nah, akhirnya banyak beras yang dari Sumatera Utara mengalir ke provinsi lain atau kabupaten lain yang kekurangan. Jadi ini penyebab salah satunya harga beras itu mengalami kenaikan. Di samping itu, kami sudah cek ke lapangan bahwasanya ada harga yang murah, harga beras yang murah, yaitu harga beras Bulog. Tetapi ini di lapangan itu tidak terpantau oleh Badan Pusat Statistik ya. Ya. Nah, sehingga yang tercatat itu adalah beras lokal. Beras lokal itu memang mahal, mulai dari tadi disampaikan oleh Pak Benjamin bahwasanya gabahnya sudah 7.200 dari AAP-nya 5.000. Nah, ini akan berdampak kepada hasil produksi. Nah, akhirnya ke harga. Nah, demikian juga kita harapkan ya adanya beras Bulog ini di lapangan dan tercatat oleh BPS. Untuk bisa tercatat di BPS, harga beras Bulog ini harus ada di pengecer. Nah, selama ini ada di pengecer tetapi dalam bentuk SPAP yang 5 kilo, bukan dalam bentuk beras yang 50 kilo yang bisa diecer per kilo. Sehingga kalau kita tanya metodologi BPS mencatat berdasarkan frekuensi jumlah konsumen terbanyak yang belanja, yang membeli beras medium. Nah, selama ini yang dicatat oleh beras BPS adalah konsumen yang belanja beras lokal, karena beras Bulog itu belum ada di pengecer paling bawah. Iya, baik Pak. Kembali ke Pak Gunawan. Ini bulan Februari mungkin beberapa hari lagi akan kita masuki bulan Februari. Tadi seperti yang Bapak katakan bahwa pada bulan Februari nanti akan ada musim panen raya. Apakah mungkin nanti dengan adanya musim panen raya ini berpotensi untuk menurunkan harga beras, Pak? Ya, jadi belum ada jaminan 100% bahwasanya nanti di Februari pada saat musim panen ini akan terjadi penurunan pada harga beras. Kita hanya bisa berharap demikian, walaupun penurunan harga beras yang terlalu tajam atau terlalu signifikan ini juga bisa berakibat pada penurunan pendapatan pada petani pangan kita. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Sebenarnya kita harus mengukur, harusnya terukur dari HPP-nya, harga pokok produksi beras itu berapa di petani ya, yang sejauh ini memang dari NTP-nya di atas 100, sehingga memang seharusnya bisa dijaga NTP-nya tetap di angka 100, baru kita bisa ngomong ini sebenarnya harga beras itu idealnya di angka berapa. Tetapi sejauh ini memang harga beras untuk beras medium maupun beras super yang dihasilkan dari petani kita di wilayah Sumatera Utara sini sudah masuk harga keekonomiannya atau sudah pantas dijual di level sekarang. Nah, kalau kenapa harga beras itu tidak mengalami penurunan di bulan Februari? Karena kita tahu seperti yang disampaikan oleh Pak Sujarmiko, di luar wilayah Sumatera Utara ini kan masih ada gangguan cuaca. El Nino ini masih menjadi hantu yang bergentayangan yang bisa saja membuat produksi itu terganggu. Sehingga apa? Walaupun kita mampu menghasilkan beras, mampu didukung oleh iklim yang baik sehingga pola tanaman kita tidak mengalami perubahan, tetapi jangan salah, pembentukan harga ini kan juga 100% itu akan dibentuk di Sumatera Utara. Harga di luar wilayah ini juga akan membantu atau bahkan mendorong pembentukan harga di Sumut itu sendiri. Kenapa? Karena demand itu
walaupun beras ini mampu diproduksi di sini ya di semua, tetapi demand itu kan terlalu banyak. Demand itu kan juga secara nasional. Bahkan kalau kita bandingkan dengan beras Bulog, ini demandnya justru kita membandingkan harga beras kita dengan harga beras yang ada di luar negeri. Karena Bulog ini kan sejauh ini pasokan cadangan berasnya dilakukan dengan cara diimpor. Nah, terkait dengan harga beras murah yang tidak tercatat oleh BPS dalam perhitungan inflasi, ini memang menjadi bias perhitungan inflasi kita ke depannya. Karena beras ini sebenarnya kalau yang kita catat selama ini kan adalah beras medium yang mengalami kenaikan, tetapi beras SPHP ini masih jauh lebih murah. Kalau medium dijual di kisaran angka 14 ribuan hingga 16 ribu rupiah per kilogram saat ini, beras SPHP itu ada di angka 11.500. Ya kan jauh banget lah dibandingkan dengan harga beras lainnya. Tetapi kan konsumen kita juga tidak membeli beras SPHP ini. Artinya pertama paradigmanya masih sama seperti yang dulu-dulu, bahwasanya beras Bulog itu beras jelek kualitasnya, walaupun saat ini kualitasnya kualitas medium ke atas. Padahal seperti itu ya, kan ditambah lagi memang secara rasa itu berasnya SPHP yang dari Bulog ini juga tidak sama dengan berasnya kita. Lebih pula berasnya kita dibandingkan beras dari impor yang sedikit lebih perah dibandingkan beras di tanah air. Nah, ini juga jadi kendala. Walaupun pada dasarnya kalau misalkan itu dihitung, ini bisa menekan laju tekanan inflasi. Jadi harapan kita tuh sebenarnya seperti itu. Tetapi sayangnya kan BPS punya penilaian sendiri kan, bahwasanya beras yang datang, beras yang tersedia tidak berkesinambungan, tidak dikonsumsi masyarakat secara umum, tidak masuk sebagai inflasi, perhitungan inflasi di tahun-tahun, di sepanjang tahun gitu loh. Nah, untuk itu saya berharap gitu kan ya, kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini itu tidak bisa dilihat dalam konteks kacamata Sumatera Utara saja. Kita harus melihat keluarnya. Jangan-jangan nanti ada demand yang signifikan dari luar wilayah Sumut sehingga harga beras ini terpaksa harus naik terus kan. Kenapa? Ini sangat sensitif. Walaupun di sisi lain kita tahu nih pemerintah berencana untuk mengimpor beras sebanyak 3 juta ton kan ya di tahun 2024 ini. Sehingga seharusnya cadangan beras pemerintah yang disimpan oleh Bulog ini sebenarnya bisa untuk meredam ya, bukan berarti untuk menurunkan. Artinya kenaikan harga beras yang berkecamuk gitu ya, tiba-tiba nanti dengan intervensi Bulog seperti itu bisa meredam kenaikan harganya. Nah, harapan kita tuh seperti itu sebenarnya, tetapi kan itu tidak mudah. Pertama, SPHP ini kan cenderung didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk bantuan sosial yang masuk dalam kategori data yang masuk pemerintah. Sehingga sulitlah untuk menekan secara keseluruhan beras di bulan Februari ini. Ya, baik Pak. Terkait dengan gangguan iklim mungkin akan menyebabkan petani ini gagal panen. Nah, baru-baru ini terjadi di Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa ini, bahwa petani terancam gagal panen tanpa ada gangguan cuaca. Apakah mungkin dengan impor beras menjadi salah satu solusi yang terbaik dalam masalah ini, atau mungkin ada solusi lain? Bagaimana tanggapannya, Pak Gunawan? Saya nggak setuju ya sebenarnya kalau seandainya kegagalan panen yang terjadi di wilayah Deli Serdang, khususnya di wilayah Tanjung Morawa seperti yang diberitakan tadi itu diatasi dengan cara mengimpor beras dalam jumlah besar ke negara lain. Ini sebenarnya bukan harapan kita, bahwasanya pemerintah harus melakukan cara-cara instan kayak pemadam kebakaran, di saat harga beras naik langsung impor biar supaya langsung meredam harganya. Bukan seperti itu. Cara lain yang kita harapkan adalah mendampingin ini. Pemerintah ini bisa mendampingin ya Kementerian Pertanian, atau bisa datang ke situ gitu kan ya, untuk melihat apa yang menjadi masalah. Karena lahannya cukup basah, tetapi memang ada kendala-kendala lain yang mengakibatkan beras itu padi itu tidak tumbuh dengan baik. Satu sisi tadi kan kita bicara bahwasanya kenaikan harga beras dikarenakan oleh kenaikan biaya input produksi. Nah, di sisi lain kita kan punya kapasitas penggilingan yang ada di Sumatera Utara. Kalau seandainya nanti panen ini gagal, yang contohnya tadi Tanjung Morawa udah mengalami kegagalan, itu nanti kalau seandainya semua kilang berebut untuk membeli gabah ke petani, ternyata pasokan gabah dari petani ini berkurang, sama aja harga gabah di tingkat petani juga berpeluang untuk mengalami kenaikan lagi. Nah, ini kan caranya kan juga nggak harus dilakukan dengan cara mengintervensi di hilirnya, dengan cara menggelontorkan beras SPHP dalam jumlah besar, bukan hanya penerima manfaat lagi nih yang terima nih, tetapi nanti pasar tradisional, toko-toko pengecer itu mendapatkan bagian untuk menjual beras SPHP itu tadi, sehingga diharapkan harga beras turun. Nah, itu sebenarnya yang merugikan petani. Tetapi kalau seandainya petani didampingi, gitu kan, dicari tahu masalahnya, gitu kan, didorong biar supaya produksi berasnya mengalami peningkatan atau padinya mengalami peningkatan, harga gabahnya terjaga, saya pikir baru di situ nanti harga beras bisa turunkan. Cara-cara seperti itu lebih bagus, dikarenakan apa? Petani lebih diuntungkan,
masyarakat juga nggak begitu dikecewakan dikarenakan harga berasnya stabil. Sebenarnya kan yang kita harapkan sekarang itu adalah beras itu stabil aja, tidak berfluktuasi dengan cukup liar, tetapi memang di sisi petani kita perlu perhatikan bahwasanya harga gabah yang mereka jual itu mampu untuk memenuhi semua kebutuhan sehari-hari petani, baik untuk konsumsi maupun untuk bercocok tanam lagi. Baik, ke Pak Sujatmiko. Pak Sujatmiko, dari Disperindak sendiri, khususnya mungkin dari pemerintah, bagaimana untuk penanganan harga komoditi di pasaran ini, Pak? Khususnya harga beras agar tetap stabil, kemudian tidak hanya berbagai persoalan, termasuk juga di dalamnya spekulan ya, peran spekulan dalam penentuan harga di pasaran ini, Pak. Tanggapannya seperti apa, Pak Sujatmiko? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, biar ada perimbangan antara beras lokal, beras petani dengan beras impor ya, Bulog. Kita sudah melegalkan, artinya pemerintah harus menambah pasokan daripada beras ya agar antara supply and demand itu bisa seimbang. Kalau ini terjadi, pasti harga tidak akan meningkat. Kekhawatiran masyarakat adalah pada saat dia butuh beras menjelang HBKN, beras tidak ada di pasaran. Ternyata di Sumut ini memang tidak ada kendala masalah stok beras. Tetapi kenapa harganya tinggi? Tadi seperti saya sampaikan tadi, yang mencatat harga beras kita di pasar itu adalah BPS. BPS yang sebagai penentu kebijakan daripada harga beras. Nah, kenapa beras Bulog itu kita harapkan harus ada di pengecer. Jadi biar tercatat, benarkah masyarakat tidak menghendaki beras Bulog atau harus beras lokal yang dikonsumsi oleh masyarakat? Nah, kita terlepas daripada masalah rasa, kualitas daripada beras ya, tetapi pengadaan beras di pasar aja di pedagang itu nggak ada untuk beras Bulog, yang ada SPAP 5 kilo. Masyarakat tidak semua mengkonsumsi beras 5 kilo setiap hari, belanja 5 kilo. Nah, akhirnya karena tidak pernah belanja yang per kilo, tidak tercatat oleh si BPS gitu. Nah, akhirnya yang tercatat adalah beras-beras lokal yang harganya tadi dipengaruhi oleh macam-macam, ada pupuk langka, pupuk harganya tinggi, El Nino, cuaca dan lain sebagainya. Ini menyebabkan harga itu makin lama makin naik. Karena apa? Karena produktivitasnya berkurang gitu Pak. Itu dari sisi pemerintah. Kita terus memantau harga di setiap pasar-pasar tradisional yang ada di kabupaten kota. Iya, baik, terima kasih kepada Pak Gunawan dan juga Pak Sujatmiko telah bergabung bersama kami, dan kita berharap semoga harga beras ini akan berangsur-angsur turun di pasaran. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat sore Bu. Terima kasih. Kami akan segera kembali dalam segmen Pilihan Rakyat. Tetaplah bersama kami. Saudara, calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD dalam kampanyenya menghadiri tablik akbar di Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Asahan. Helikopter yang membawa rombongan Mahfud MD mendarat di lapangan bola kaki Desa Banjar, Kecamatan Air Joman kemarin sekitar pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan Cawapres nomor urut 3 disambut ratusan warga dengan menyajikan kesenian reog Ponorogo. Dari lapangan bola kaki, Mahfud MD selanjutnya menghadiri acara tablik akbar yang digelar di lapangan kreatif Desa Banjar. Di sana, calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo tersebut sudah ditunggu ratusan kaum ibu dari Majelis Taklim. Dalam tausiahnya, Mahfud MD menyampaikan berbagai persoalan bangsa, diantaranya terkait kurangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan banyak anak bangsa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena tergiur dengan gaji besar di luar negeri. Mahfud mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap sindikat perdagangan orang yang jumlahnya mencapai ribuan. Perdagangan orang itu kasusnya ribuan. Korbannya ribuan, pelakunya juga ribuan, karena itu mafia. Jadi solusi ke depan Pak dari pemerintah Pak? Ya ditangkap
mafianya ditangkap, kemudian rakyatnya diberitahu seperti tadi, hati-hati kalau ada orang ngajak kerja ke luar negeri, kemana. Di akhir acara, Mahfud MD mengajak seluruh jemaah yang hadir untuk mengumandangkan sholawat bersama-sama. Komisi Pemilihan Umum Daerah Padang Lawas menggelar simulasi pencoblosan dan sosialisasi kepada warga serta kaum disabilitas di Gedung Olahraga Bercahaya Sibuhuan. Simulasi pemungutan dan perhitungan suara selain diikuti masyarakat dan penyandang disabilitas juga dihadiri Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, serta kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Proses pencoblosan layaknya pemilihan umum yang sebenarnya di mana warga harus mengantri, mendapatkan surat suara, melakukan pencoblosan, kemudian memasukkan ke kotak suara. Komisioner KPU Padang Lawas Amran Pulungan memastikan dalam menyahuti disabilitas, pihaknya menyiapkan rama lokasi TPS serta surat suara Braille, sehingga para penyandang disabilitas tidak mengalami kendala pada saat pemungutan suara nantinya. Untuk disabilitas dalam 17 kecamatan, di seluruh kecamatan ini, yang ada 17 di Kabupaten Padang Lawas itu ada jumlahnya 628 orang. Fisik itu 274 orang, mental itu ada 440 orang, intelektual ada 25 orang, sensorik bicara 120 orang, sensorik rungu ada 15 orang, sensorik netra ada 54 orang. Dan untuk para disabilitas ini, seluruhnya yang ada di Kabupaten Padang Lawas ini, kita menyediakan TPS ramah yang itu yang bisa mengakomodir seluruhnya dan gampang dilalui. Jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT Padang Lawas sebanyak 628 orang, terdiri dari 274 penyandang fisik, 140 penyandang mental, 120 sensorik wicara, 15 sensorik rungu, 54 sensorik netra, dan 25 penyandang intelektual. Anggota KPU RI Parsadaan Arahap siang tadi mengunjungi gudang KPU Medan di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Mabar, Kota Medan. KPU memastikan distribusi logistik akan dilakukan tanggal 6 Februari mendatang, serta mencegah penyelewengan dana BIMTEK KPPS di Sumatera Utara. Dalam kunjungannya ke gudang logistik KPU Kota Medan, anggota KPU RI Parsadaan Arahap memantau persiapan logistik KPU Kota Medan. Parsadaan mengatakan distribusi logistik sudah dalam kondisi baik sesuai dengan SOP dan rencananya akan didistribusikan ke daerah-daerah kecamatan di Kota Medan pada tanggal 6 Februari mendatang. Anggota KPU RI juga menyoroti pendanaan BIMTEK KPPS yang hampir terjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia. Parsadaan mengatakan biaya transportasi yang didapat KPPS senilai Rp150.000 per orang dengan jumlah 5,7 juta anggota KPPS di Indonesia. KPU Pusat juga telah menggelontorkan dana Rp4 triliun untuk keperluan tersebut. Terkait dengan distribusi logistik, dipastikan bahwa logistik kita sebelum didistribusi sudah berada pada kondisi yang memang sudah dipersiapkan dengan baik. Ya, kemudian yang kedua terkait dengan BIMTEK KPPS, karena hampir merata hari ini kita dengar banyak kejadian mulai pemotongan konsumsinya, transportasi. Sebenarnya berapa sih Bang pelapornya dari KPU itu, standarnya berapa supaya para KPPS juga? Misalkan begini, transportasi itu sebenarnya kan maksimal 150.000, tapi kan diberikan sesuai dengan ukuran, kan tidak maksimal, tapi jangan sampai kemudian tidak diberikan. Logistik KPU Kota Medan saat ini sudah dalam kondisi pengepakan per kecamatan. Diharapkan tidak terjadi kendala dalam proses pendistribusian nanti agar pemilu 14 Februari mendatang dapat berjalan lancar. Pemirsa, informasi dari KPU Kabupaten Langkat akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. KPU Kabupaten Langkat mulai melakukan pengemasan logistik pemilu ke dalam kotak suara untuk dikirimkan ke TPS.
Pelaksanaan pemilu 2024 tinggal menunggu hari. Untuk itu, persiapan terus dilakukan oleh pihak KPU di berbagai daerah, khususnya terkait logistik pemilu. Di Kabupaten Langkat, KPU setempat mulai melakukan pengemasan atau pengepakan logistik pemilu ke dalam kotak suara. Pengepakan ini dilakukan di Gedung Olahraga Kabupaten Langkat, melibatkan 170 orang warga sekitar setiap hari. Ketua KPUD Langkat, Sopian Sitepu mengatakan, pengemasan atau pengepakan logistik diharapkan selesai dalam beberapa hari ke depan. Nantinya akan langsung didistribusikan ke masing-masing TPS melalui BPK dan PPS. Menurut Sopian, secara umum sebagian besar keperluan logistik untuk pemilu di Kabupaten Langkat telah lengkap. Kita sekarang melaksanakan pengepakan logistik untuk pemilu 2024 berdasarkan TPS Kabupaten Langkat. Jadi kita memasukkan semua logistik yang ada di TPS nantinya ke dalam kotak surat suara masing-masing pemilu, mulai dari pemilu presiden dan wakil presiden sampai DPRD kabupaten kota. Untuk logistik semua berarti sudah lengkap ya Pak? Secara umum sekarang semua logistik sudah tiba dan sudah lengkap. Pada pemilu 2024 ini, Kabupaten Langkat terdapat 3.127 tempat pemungutan suara yang tersebar di 277 desa dan kelurahan serta 23 kecamatan. Masih dari Kabupaten Langkat, pemirsa, sejumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mengikuti bimbingan teknis persiapan pemilu 2024. Untuk memantapkan persiapan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang, KPPS Kabupaten Langkat masih terus mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024. Pelaksanaan BIMTEK dilakukan di masing-masing desa dan kelurahan yang diikuti oleh seluruh petugas KPPS dan menghadirkan narasumber pihak PPK. BIMTEK diikuti oleh ratusan petugas KPPS Desa Pantai Gemi di Aula Kantor Desa dengan narasumber Nurul Mahfuza dari PPK Kecamatan Stabat. Dalam arahannya, Nurul menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilu 2024, tugas dan tanggung jawab KPPS menjelang pemilu, saat pencoblosan dan pasca pemilu. Dengan BIMTEK ini diharapkan para petugas KPPS dapat mengerti dan memahami tentang pelaksanaan pemungutan serta perhitungan suara, sehingga nantinya pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Kami harapkan TPS ini dimanfaatkan senyaman mungkin. Ya, senyaman mungkin bagi semua pihak. Ya, kemudian TPS diberi tanda batas. Jadi kalau selama ini kan kalau dia di ruangan terbuka, dia kan ada dikasih tali. Ya, dikasih tali. Nah, jadi jangan sampai ada lagi kalau Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara telah menerima seluruh kekurangan surat suara untuk pemilu yang digelar 14 Februari mendatang. Hingga kini proses pengemasan logistik pemilu di KPU Batubara masih terus berlangsung. Dan pada hari ini diterima seluruh kekurangan surat suara di KPU Batubara telah diterima. Hari ini surat suara tambahan mulai disortir dan dilipat oleh pekerja di kantor KPU Batubara. Sebelumnya KPU Batubara sempat mengalami kekurangan surat suara untuk pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan DPRD Kabupaten Batubara Dapil 3, Dapil 5, dan Dapil 7. Kekurangan surat suara itu kemudian langsung dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Utara. Sekretaris KPU Batubara Adi Siska Amelia mengatakan, kesiapan logistik pemilu sudah mencapai 50%. Saat ini proses pengemasan logistik ke dalam kotak suara masih terus berlangsung di 2 tempat, yaitu di kantor KPU Batubara dan di gedung logistik KPU Batubara di Desa Sumberpadi, Kecamatan 50. Dan pada hari ini sudah diterima seluruh pemenuhan kekurangan surat suara. Dan saat ini sudah kita lakukan pelipatan agar bisa kita masukkan segera dan kita langsung packing ke dalam kotak suaranya. Sejauh ini proses logistik gimana, Bu? Proses logistik sekarang sudah hampir mencapai 50% untuk seluruh kesediaan di dalam kotaknya. Kita melaksanakan di 2 tempat, yaitu di kantor dan juga di gudang logistik. Jadi pekerjaannya berlangsung di hari yang sama dengan kegiatan yang sama juga. KPU Batubara menargetkan seluruh logistik pemilu untuk 1.446 tempat pemungutan suara yang ada di Kabupaten Batubara akan rampung pada 31 Januari 2024.
Sementara itu Polres Nias mengharapkan peran serta masyarakat agar penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 dapat terlaksana dengan baik dan terhindar dari berbagai gangguan serta kerawanan yang mungkin terjadi. Menyikapi pelaksanaan pemilu yang sudah semakin dekat, Polres Nias telah mengingatkan penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan seluruh potensi yang ada, termasuk mencegah berbagai bentuk kerawanan yang mungkin timbul. Kondisi geografi dengan ruas jalan yang masih rusak berat juga harus menjadi perhatian KPU Kabupaten Nias agar pendistribusian logistik pemilu tidak terhambat. Sementara untuk mencegah konflik dan kerawanan lain yang mungkin timbul pada saat pemilu nantinya, pihak Polres Nias telah memetakan titik rawan sebagai panduan dalam menempatkan personil keamanan. Nanti dalam pelaksanaannya Polri akan menempatkan personel-personel di TPS. Nah, Polri sudah memetakan kerawanan-kerawanan. Jadi ada TPS yang kurang rawan, ada TPS yang rawan. Nah, mungkin dari KPU pun ada juga kriterianya. Nah, TPS yang rawan seperti apa? Dari Polri ada kriteria tersendiri terhadap TPS-TPS yang kami anggap rawan dan kurang rawan. Sudah pasti untuk TPS-TPS yang kami anggap rawan, itu nanti akan ditempatkan personel yang lebih banyak daripada yang kurang rawan. Polres Nias juga meminta peran serta masyarakat untuk berani memberikan informasi kepada petugas Polri dan Bawaslu manakala terdapat pelanggaran pemilu. Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan ada. Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Alah, kau sama saja, kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini sore. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Selasa 30 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Irene Purba menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 30 Januari 2024. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan sedang terjadi di wilayah Simalungun, Samosir, Toba, Karo, Dairi, Fakfak Barat, Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Asahan, Batu Bara, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas,
dan sekitarnya. Untuk dini hari cuaca diperkirakan berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 16 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Tidak adanya titik panas di Sumatera Utara yang terpantau untuk tanggal 29 Januari 2024. Demikian perakiraan cuaca untuk hari Selasa 30 Januari 2024. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Redi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam 1 jam. Selamat sore dan sampai jumpa.